Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Absen dulu ya. Amelia, Hadiro, Anissa, hadiro. dipimpin baca doa. Oke, yuk. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa dalam hati. Doa mula. Sebelum menuju ke flora dan fauna ya, yang lebih luas lagi, nah tentunya kalian mengenal apa itu individu ya, individu. Nah, ya, kemudian populasi. Nah, kemudian habis populasi apa? Komunitas. Ya. Kemudian apa lagi? Ekosistem. Nah, kemudian bioma dan yang paling besar adalah biosfer. Oke. Apa itu individu? Individu ini tentunya apa? Spesies, satu saja, tunggal, makhluk hidup. Nah, ya. Kemudian populasi. Kalau populasi ini adalah kumpulan dari makhluk hidup yang sejenis. Itu ingin menyampaikan materi hari ini. Tentunya kalau kita berbicara dari individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer, tentunya mempelajari tentang persebaran flora dan fauna beserta faktor-faktornya. Ya, khususnya flora dan fauna yang ada di Indonesia. Apa tujuan dari pembelajaran hari ini? Nah, ini tujuannya ya. Melalui diskusi nanti, ya, peserta didik mampu membandingkan dan menganalisis persebaran flora dan fauna di Indonesia dengan tepat. Nah, kemudian yang kedua, tujuan yang kedua, melalui diskusi peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia dengan benar. Dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah kalian melakukan wisata di mana di situ banyak terdapat flora dan fauna? Pernah nggak? Kemana? Kebun binatang tentunya ya. Kalau ingin melihat flora, berbagai macam jenis flora atau tumbuhan, di kebun. Kebun raya. Ya. Kebun raya Bogor. Oke, Ibu bagikan postes ya. Kalian kerjakan dulu. Ibu kasih waktu 5 menit. Kasih nama, kelas, dan nomor absen. Benar nih, ada yang mau ditanya lagi? Benar. Seraya Ibu membagi kelompok ya. Pembagian kelompok kami jadi 2 kelompok tersebut didasarkan pada adanya paparan surya dan paparan sahur. Di antara paparan surya dan paparan sahur dapat ditarik garis pemisah yang dinamakan. Sekarang Ibu bagi kelompok ya berdasarkan hasil pretesnya tadi ya. Nah, dibacakan dulu kelompoknya berdasarkan hasil pretesnya tadi. Coba ya. Kelompok 1 itu ada catur. Nah, yuk duduk di tempatnya kelompoknya per kelompok ya. Kelompok 1 itu ada Catur, Aulia, Fitri, dan Laili. Nah, yuk. Kemudian kelompok 2 ada Sandi, Ina, Diva, dan Aisyah. Oke, ada kelompoknya. Oh mana? Ada sini. Kerjakan
sekali informasi di situ ya. Boleh buka HP-nya ya. Oke, yuk dikerjakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Halo? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Bu. Tidak ada ya. Oke, yuk. Tanyakan dulu. Nanti perwakilan dari kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Ya. Pertanyaan nomor 1. Coba kalian analisis dan bandingkan persebaran flora dan fauna di Indonesia berdasarkan karakteristik wilayahnya. Yang pertama itu ada flora dan fauna Indonesia bagian barat atau Asiatis. Ciri-ciri dari flora Asiatis ialah bersifat heterogen, keberagaman tumbuhan kayu yang berharga seperti jati, meranti, geriung, mahoni, dan lain-lain. Selalu hijau sepanjang tahun. Contohnya ialah geriung, meranti, mahoni, dan kamper. Persebaran flora Asiatis itu dapat ditemukan di Pulau Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Dominannya adalah pohon tinggi dan besar. Flora Asiatis itu memiliki ciri-ciri mamalia, memiliki tubuh yang besar, golongan reptil, jarang ditemukan burung berwarna, termasuk ke dalam fauna endemik, dan tidak ada binatang berkaki. Contohnya ialah tapir, banteng, kera gibbon, mawar atau orangutan, beruang, badak, dan gajah. Persebaran fauna Asiatis itu memiliki persebaran Indonesia bagian barat dengan batas Selat Makassar dan Selat Lombok. Yang kedua, ada flora dan fauna Indonesia bagian tengah atau peralihan. Ciri-ciri flora peralihan ialah daunnya cenderung kecil dan bertumbuh pendek, tumbuhannya kecil, tidak setinggi flora di zona lainnya. Contohnya ialah Govasa, eboni, anggrek serat, lontar, cendana, cengkeh, ampuku, anjing kelincu, dan cempaka hutan kasar. Persebarannya ialah berada di Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Sedangkan faunanya memiliki ciri-ciri merupakan hewan endemik, tidak memiliki bulu lebat, hewan langka, dan berjenis burung khas yang memiliki keunikan tertentu. Contohnya ialah komodo, anoa, burung maleo, babi busa, tesiur, dan kaskus beruang. Persebarannya itu menempati wilayah antara Indonesia Barat dan Timur seperti Sulawesi. Yang ketiga ada flora dan fauna timur atau Australis. Ciri-ciri floranya ialah dominan jenis palem-paleman seperti sagu dan limba, jenis pohon berkayu seperti merabu dan damar. Akan dulu kalian perbaiki ya lagi hasil presentasinya, kemudian kumpulkan di depan ke KBD. Siap? Siap. Diperbaiki dulu, kemudian dikumpulkan. Kalian sudah diperbaiki, boleh dikumpulkan ke depan. Jangan lupa nama-namanya. Ibu kasih waktu 5 menit. Jadi setelah kalian melakukan diskusi dengan temannya, ya, tentunya ada perubahan dari jawaban yang kalian sampaikan tadi. Ya, bahwa di Indonesia itu dibagi menjadi 3 zona, 3 zona tipe, ya, flora dan fauna. Untuk di Indonesia bagian barat merupakan tipe flora dan fauna Asiatis. Untuk Indonesia bagian tengah itu merupakan flora dan fauna dari barat. Dan untuk Indonesia bagian timur merupakan flora dan fauna Australis. Kenapa kok merupakan tipe Australis? Karena pernah menjadi satu dengan benua Australia. Begitu juga dengan yang di Indonesia bagian barat pernah menjadi satu dengan benua Asia. Ciri-cirinya ya, untuk Indonesia bagian barat pada umumnya berupa mamalia yang besar-besar dan menyusui. Kalian sudah bisa memberikan contohnya tadi apa itu orangutan, kemudian gajah gerang. Kemudian untuk floranya apa contohnya tadi anggrek ya, yang merupakan flora yang merambat dan menjalar seperti Medipit dan Liana. Flora juga masuk ke situ anggrek juga ya.
Kemudian untuk Indonesia bagian tengah itu pada umumnya tipe peralihan. Di situ banyak terdapat apa? Flora dan fauna endemik. Apa maksudnya endemik? Hanya dijumpai, hanya bisa berkembang biak di satu wilayah. Ya. Contohnya tadi sudah disebutkan itu adalah komodo. Apalagi faunanya komodo, apa lagi? Anoa. Kemudian apa lagi? Babi rusa, ya, babi rusa sama juga dengan ya. Kemudian untuk flora dan fauna yang ada di Indonesia bagian timur pada umumnya bertipe Australis, ya. Cirinya yang paling khas di situ adalah capai cepat, jalan cepat. Oke, coba kalian jelaskan mengapa di Indonesia bagian timur pada umumnya ya, faunanya berupa hewan berkantung. Ya, coba dijelaskan siapa yang bisa. Kenapa di Indonesia bagian timur pada umumnya ya faunanya berkantung atau tipe marsupial? Kenapa? Yuk, satu saja, sedikit saja jawabannya. Kenapa? Yuk, siapa yang bisa? Yuk, siapa yang bisa? Halo? Siapa? Kenapa kalau di Indonesia bagian timur pada umumnya ya, tipe faunanya tipe marsupial atau hewan berkantung, mamalia berkantung? Kenapa? Yuk, nggak ada? Satu, dua, ayo apa? Tadi sudah kok sama ibu jelaskan. Yuk, siapa yang bisa hitung jari? Yang bisa hitung jari? Yang bisa hitung jari? Gak apa-apa, yuk, coba. Yuk, apa? Kenapa? Karena tadi yang seperti bilang fauna di Indonesia bagian timur itu tergolong ke dalam fauna Asia, Australis, yang dimana Australis itu pernah menjadi satu dengan benua Australia. Maka daripada itu fauna pada umumnya cenderung sama dengan yang ada di Indonesia bagian timur. Coba dijelaskan lagi. Kenapa di Indonesia bagian timur ya memiliki fauna yang bertipe Australis atau berkantung? Coba diulangi lagi. Yuk, karena fauna Indonesia bagian timur termasuk dalam fauna Australis, di mana pada umumnya fauna tersebut, daerah tersebut tergolong ke dalam wilayah Australia. ya, karena menjadi satu dengan benua Australia. Kita dari sejarah apa? Biologi. Berbasis masalah. Senang atau tidak? Oke. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan lanjutkan persebaran flora dan fauna di dunia. Flora dan fauna di dunia itu nanti yang disebut dengan bioma. Ada bioma tundra, bioma taiga, ada bioma sabana, stepa dan lain sebagainya. Itu nanti dibahas di minggu depan. Kita membaca Bapak, yuk. Sebelum pembelajaran, berikan kita berdoa di dalam hati. Doa mulai. Terima kasih anak-anakku ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian di hidup kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.